pengembangan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario, 6 poin kami catat. Pak Dir, langsung. Mbak Kaja, Mas Rehan, dan Mas Mario. Terima kasih. Baik, saya langsung aja tanggapin ya untuk pertanyaannya. Karena dari pertanyaan ini saya melihatnya sama seperti kayaknya tertujunya ke oknum KPK ya. Tapi mohon di rekan-rekan dipahami bahwa ini masih rangkaian penyidikannya baru dimulai. Karena ini kemarin kan penyelidikan tertutup. Kita hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Sehingga memang fakta-fakta yang ditemukan saat ini, saat proses penyelidikan tertutup tersebut, tadi yang ditanyakan Bang Mario terakhir bahwa memang baru dua klaster ini ya, pemerasan yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka mencari untuk keperluan pribadinya, kemudian digunakan uang-uang itu oleh Bupati untuk yang bersangkutan juga dilakukan pemerasan oleh oknum KPK. Yang pertama ke Mbak Sasa dulu, ini rangkaian yang di Jakarta, Bupati yang di hotel itu, ya betul itu diamankan di hotel, tapi nanti pihak-pihak yang bersama Bupati ini sedang didalami, karena kalau tadi kita sudah sampaikan itu ada 21 orang yang ikut diamankan ya. Nah, apakah perannya nanti itu dalam konstruksi yang pemerasan itu ada, ataukah nanti ada pengembangan-pengembangan lain, itu nanti kita lihat pengembangan dari proses penyidikan yang berjalan. Kemudian tadi ada penerimaan lain, ya betul, karena selain tadi ditemukan 1,2 yang untuk digunakan kepentingan Bupati untuk mengurus perkara, kami juga menemukan uang-uang lain yang juga ada di mobil Jakarta. Kemudian ada uang yang kita temukan juga di rumah media, rumah pemenangan Bupati pada saat pilkada. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan kembangkan ke arah gratifikasi gitu. Karena ini memang bersamaan ditemukannya di TKP kemudian turut diamankan. Kemudian oknum KPK yang jerat atas nama DES, ya tentunya kita akan proses secara hukum pidananya. Apakah nanti memang itu terbukti, tentunya saksi etik dan kita juga ada inspektorat, juga mungkin nanti dengan Dewas karena ini pegawai KPK yang juga terikat dengan kode etik dan kode perilaku di KPK, tentunya juga akan kita terapkan. Tetapi sanksi pidana secara umum di asas hukum pidana itu harus didahulukan untuk peristiwa pidananya. Itu ya Mas Sasa. Kemudian lanjut ke Mas Rehan, ini juga masih terkait dengan perannya Dias, yang seperti juga ditanyakan Bang Mario. Jadi gini, karena memang tadi keterbatasan waktu teman-teman penyelidik untuk mengungkap atau mengekspol peran-peran pihak. Tadi di pertemuannya kan LBS ini menggunakan nama anaknya yang ada di KPK untuk kemudian memberitahu atau membocorkan informasi bahwa ada penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK terkait di Kabupaten Pemalang, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang kemudian digunakan oleh LBS, orang tua dari saudara di sini, untuk kemudian melakukan permintaan uang pada saudara Awi. Nah, apa perannya DIS di sana? Yang bersangkutan karena memang sedikit banyak mengetahui proses-proses administrasi di KPK, itu yang kemudian diteruskan kepada saudara LBS selaku orang tuanya atau bapaknya. Nah, ini yang kemudian media untuk menjadi pemerasan yang digunakan oleh LBS untuk diiming-imingin atau kemudian di pendekatan-pendekatan dilakukan kepada Bupati, sehingga Bupati ini merasa, ini bisa dipercaya gitu informasinya. Karena yang bersangkutan LBS ini juga sambil juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya anak di KPK. Ini juga ada dokumen-dokumen administrasi yang kebetulan berkaitan dengan penanganan perkara di Pemalang. Seperti itu ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bang Mario tadi. Ini peran-peran yang dilakukan oleh saudara DIS. Kemudian untuk rumah yang ada di Jakarta dan
Pemalang ini tentunya nanti di proses penyidikan berikutnya, dan kita juga tidak akan sampaikan saat ini ya. Jadi kan kalau bocor teman-teman jurnalis juga mempertanyakan, karena ini kegiatan berikutnya pasti ya sudah mungkin diprediksi oleh teman-teman, tetapi kita biarkan dulu tim bekerja, karena ini masih akan ada rangkaian-rangkaian tindakan berikutnya, baik itu penggeledahan mungkin atau penyitaan-penyitaan baik yang ada di tempat-tempat Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Yang terakhir tadi dari Mas Ryan apa? Apa ada? Oh ya, itu tentu nanti di proses berikutnya ya. Kita tidak bisa sampaikan sekarang, itu strategi penyidikan kita ke depan. Lanjut ke Bang Mario. Untuk peran pegawai KPK tadi saya sampaikan bahwa memang ada beberapa administrasi penanganan perkara yang kemudian disampaikan oleh Saudara Dis kepada bapaknya, orang tuanya, yang kemudian itu dimanfaatkan oleh LBS untuk melakukan tindakan-tindakan pemerasan tadi, praktek-praktek pemerasan terhadap pejabat di kepala daerah di Pemalang. Kemudian untuk oknum-oknum lain, ya tentunya nanti kita akan lihat perkembangan proses penyidikan seperti apa, karena Saudara Dis juga dari kemarin, karena ini juga diambil atau diamankan di akhir-akhir proses penyelidikan. Kan tentunya tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan sebelumnya sudah ada di Purworejo, di Pemalang, di Semarang, ya, dan Saudara Dis kan adanya di Jakarta. Jadi baru awal-awal pemeriksaannya, tapi kami sudah tim sudah meyakini bahwa kecukupan 2 alat bukti Saudara Dis bersama-sama dengan LBS melakukan praktek-praktek pemerasan tadi, dan terjadi komunikasi juga antara Saudara Dis dan LBS terkait dengan bagaimana upaya-upaya LBS ini untuk pendekatan atau berkomunikasi dengan kepala daerah. Itu Bang Mario. Kemudian untuk konstruksi perkaranya, apakah tadi dengan konstruksi tindak pidana korupsi Bupati yang sebelumnya, nah, nanti kita lihat apakah memang misteri-misteri tadi yang disampaikan Bang Mario ada kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang kita jalani seperti apa. Kita lihat nanti perkembangan ke depannya. Kemudian untuk klaster ya baru ini tadi saya sampaikan, baru yang ditemukan saat ini adalah pemerasan yang dilakukan oleh kepala daerah, jabat bupati ini, karena dia membutuhkan cepat, sehingga kemudian dia memerintahkan Saudara JKT, Saudara GHA, sebagai orang kepercayaannya, untuk segera mengumpulkan sejumlah uang. Dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh pejabat di bawah bupati itu untuk melakukan pemerasan kepada pihak-pihak swasta. Nah, apakah tadi nanti pihak swasta ini yang kemudian tadi menyerahkan itu betul-betul ini kan konstruksi saat yang ditemukan penyelidik saat peristiwa penyelidikan tertutupnya kan pemerasan ya, karena tidak ada konstruksi atau fakta-fakta yang kami temukan terjadi kesepakatan-kesepakatan begitu yang kemudian itu bisa dikatakan suap menyuap. Tapi yang ditemukan oleh tim adalah kebutuhan uang yang cepat yang diminta oleh bupati, kemudian ini diartikan diminta ke pihak-pihak swasta, karena tadi ada DHA yang pihak swasta juga, selain yang TED tadi ditanyakan oleh Bang Mario itu juga pihak swasta. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kenapa pihak-pihak swasta ini yang kemudian ditindaklanjuti untuk cepat diminta oleh JKT dan Saudara BSS selaku Sekda, ya karena memang selama ini pihak-pihak itu yang sering mendapatkan proyek. Nah, itu sedang didalami di proses penyidikan yang berjalan nantinya. Ketika itu memang ditemukan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh teman-teman swasta, rekan-rekan swasta, rekanan di Pemalang ini, cara memperolehnya juga ada wong kali kong gitu, ada pengkondisian, ya tentunya itu akan masuk konstruksi pasal suap. Sehingga khusus barang bukti yang saat ini adalah kita konstruksikan itu pemerasan. Nanti pengembangan-pengembangannya ada pasal-pasal lain ya kita akan lapis tentunya di persangkaan bupati saat ini, dan tentunya akan ada pengembangan-pengembangan untuk tersangka pemberi suapnya gitu ya. Tapi itu akan ada di proses penyidikan yang nanti ke depan. Sudah cukup? Belum dijawab itu yang tadi.
Pak Birik, yang soal apakah ada aliran uang langsung ke DIS atau menikmati uang atau memang terus satu lagi soal ya ini aja Mas Budi, soal kalau KPK selalu melakukan pencegahan pasca penindakan, kira-kira berani nggak KPK melakukan pencegahan di dalam dirinya sendiri, jangan institusi lain doang dilakukan pencegahan Ya. dalam Baik. KPK, berani nggak? Ini Bang Mario, untuk yang DIS, ini diketahui bahwa yang bersangkutan memang sering menerima aliran-aliran uang dari bapaknya. Tetapi khusus yang tadi, yang kemarin kita amankan itu kan 1, dia masih full, 1,2 kan masih full ada dalam tas warna biru tadi. Dan kita sedang di lapangan itu diamankan, jadi belum sempat dibagi. Tetapi kita menemukan fakta baik di keterangannya LBS dan BBE, dari pihak DIS dan LBS, karena kita amankan BBE-nya, itu ada aliran uang terkait dengan waktu-waktu sebelum saat ini. Nah, apakah nanti itu ada pengurusan perkara lain, ya tentu itu akan jadi proses pengembangan di penyidikan yang berjalan ya. Itu ya Bang Mario, sudah terjawab tadi untuk yang itu. Dan yang pencegahan ya tentu kita akan lebih hati-hati. Mungkin rekan-rekan menyadari kemarin ada isu-isu atau mungkin informasi di peristiwa-peristiwa tertangkap tangan itu ada bocor segala macam. Ya inilah yang saya juga sempat sampaikan di saat-saat konfes juga, bahwa kita juga akan terus melakukan evaluasi dan itu tidak kita diamkan gitu. Berarti mungkin teman-teman masih ingat di Langkat juga ada kebocoran, di beberapa tempat tertangkap tangan juga kita menemukan info-info itu, ya itu juga kita tidak diamkan gitu. Dan terbukti saat ini kita juga fair gitu, bahwa kita juga ketika kita menemukan juga kita akan proses, baik itu ya menyangkut pegawai KPK, ya tentunya oknum ya, kita akan proses baik secara hukum pidananya, etik dan disiplin gitu ya. Mas, izin mau nambahin satu. silakan. Pak, berarti kalau dari penjelasan itu sebenarnya inisiator mengurus perkaranya itu si LBS selaku bapaknya DIS yang memanfaatkan posisinya DIS gitu ya Pak? Betul gimana sih? Ya betul, jadi karena memang si LBS ini backgroundnya gitu ya, itu LSM, dan dia memanfaatkan anaknya nih yang memang mungkin bisa sedikit memperoleh akses informasi terkait penanganan di KPK gitu ya. Ya tentu nanti itu jadi pengembangan penyidikan lah, nanti kita akan bedah habis pastinya oleh teman-teman penyidik, juga akan diusut, akan diekspor, baik apakah itu baru sekali, apakah juga ada di wilayah-wilayah lain, itu juga akan menjadi pengembangan ke depan gitu. Baik, terima kasih Pak Dirdik, terima kasih kawan-kawan jurnalis, karena nanti kita masih akan bertemu lagi. Kita simpan dulu pertanyaan ya, karena sebentar lagi kita akan geser juga di kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Dirdik, terima kasih kawan-kawan jurnalis, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi